Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang reformasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Izela Kaspika, absen 10. Saya Izanur Malika, absen 11. Saya Muhammad Danang Aulia Rahman. Nah, seperti apa penjelasan lengkapnya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Selamat menonton. Apabila berbicara tentang reformasi, maka tidak akan terlepas dari peristiwa Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 ditempatkan pada sebuah titik sejarah hitam bagi perjalanan bangsa Indonesia. Korban berjatuhan dengan jumlah ribuan orang. Indonesia porak-poranda setelah kejadian Mei 1998. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung MPR DPR RI di Jakarta. Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya krisis ekonomi Indonesia pada awal 1998 yang dipengaruhi krisis finansial Asia 1997 sampai 1999. Kronologi kejadiannya, para mahasiswa sudah melakukan aksi damai. Setelah bernegosiasi, hasil negosiasinya yaitu aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Namun tiba-tiba seorang oknum bernama Masyud yang mengaku sebagai alumnus namun tidak tamat berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Massa terpancing bergerak karena mengiranya sebagai salah seorang anggota aparat yang menyamar. Barisan aparat langsung menyerang mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata. Tewasnya 4 mahasiswa akibat peluru tajam yang ditembakkan aparat memicu meluasnya pergolakan ke masyarakat umum untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Peristiwa yang terjadi sebelum Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998 yang pertama terjadi pada 10 Maret. Di tengah krisis ekonomi dan moneter, Presiden Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 sampai 2003 untuk ketujuh kalinya. Kemudian, pada 1 Mei, Presiden Soeharto mengatakan reformasi politik baru bisa dimulai tahun 2003 ke atas, sesuai dengan GBHN yang telah disepakati. Selanjutnya, pada 2 Mei, Menpen Alwi Dahlan dan Mendagri R. Hartono menjelaskan kembali soal reformasi tahun 2003. Menurut Menpen, Presiden Soeharto menyampaikan langkah-langkah jelas untuk reformasi secara konstitusional pada 4 Mei. Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, BBM, dan tarif dasar listrik, TDL. DPR tetap menolak keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM dan TDL. Dampak kenaikan dari harga BBM dan TDL, harga lainnya mulai merangkak naik. Selanjutnya, pada 5 Mei, mahasiswa di berbagai kota mengadakan aksi unjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Selanjutnya, pada 9 Mei, Presiden berangkat ke KTT G15 di Kairo, Mesir. Presiden yakin stabilitas politik dan nasional terpelihara. Selanjutnya, pada 12 Mei, 6 mahasiswa tewas diterjang peluru tajam dalam aksi damai di Universitas Trisakti, Jakarta. Selanjutnya, pada 13 Mei, kerusuhan massa yang diwarnai aksi perusakan dan pembakaran melanda sebagian Jakarta. Di hadapan masyarakat Indonesia di Kairo, Presiden menyatakan jika rakyat sudah tidak menghendaki, disilahkan, Pak Harto tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan senjata, namun harus dilakukan secara konstitusional. Selanjutnya, pada 14 Mei, Jakarta, Tangerang, Bekasi, serta daerah lainnya rusuh. Pembakaran, perusakan, dan penjarahan toko dilakukan oleh massa. Presiden Soeharto mempersingkat 1 hari kunjungannya ke Mesir yang semula dijadwalkan akan pulang pada Jumat dan dipercepat menjadi hari Kamis. Selanjutnya, 15 Mei, Presiden tiba-tiba dari Kairo melalui Menpen Alwi Dahlan. Presiden Soeharto menegaskan
Pihaknya tidak pernah menyatakan siap mundur. Presiden menyatakan tidak apa-apa bila masyarakat sudah tidak lagi memberi kepercayaan, karena dirinya akan madeg menjadi pandito. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak, BBM, dan tarif dasar listrik TDL. Selanjutnya, pada 16 Mei, Ketua DPR MPR Harmoko Husai bertemu Presiden Soeharto mengumumkan rencana Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet. Selanjutnya, pada 18 Mei, ada terjadi beberapa kejadian. Pada pukul 9 WIB, sejumlah delegasi mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi maupun delegasi masyarakat mulai memasuki gedung DPR. Beberapa di antaranya diterima fraksi-fraksi. Pada pukul 11 WIB, gelombang mahasiswa yang mendatangi DPR semakin banyak dan makin siang menjadi ribuan orang. Mereka menuntut segera dilakukan sidang istimewa MPR serta pencabutan mandat MPR terhadap Presiden Soeharto. Pada pukul 15.20 WIB, Ketua DPR MPR Harmoko mengumumkan hasil rapat pimpinan DPR MPR yang meminta agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Pukul 20, Menhankam Jenderal TNI Wiranto mengatakan pernyataan pimpinan DPR yang menyatakan agar Presiden Soeharto mundur merupakan sikap dan pendapat individual meskipun disampaikan secara kolektif. ABRI menyarankan agar dibentuk Dewan Reformasi. Presiden Soeharto menanggapi imbauan untuk mengundurkan diri dengan baik, tegar, dan tenang. Bahkan, Kepala Negara menegaskan akan menjawab sendiri persoalan itu. Pandangan itu disampaikan Mendagri Hartono, KA Bakin Letjen TNI Mutojib, dan Menko Polkam Faisal Tanjung secara terpisah usai diterima Presiden Soeharto di kediamannya di Jalan Cindana pada hari Senin malam. Sekjen Komnas HAM dalam jumpa persnya yang didampingi wakil ketua dan anggota menyampaikan bahwa perlu dilaksanakan penataan kembali kepemimpinan nasional secara menyeluruh. Pada tanggal 19 Mei, pimpinan DPR mendapat dukungan penuh dari pimpinan keempat fraksi DPR, FKP, FABRI, FPP, dan FPDI untuk meminta Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana mengundurkan diri. Namun, mereka menekankan bahwa proses pengunduran diri itu harus konstitusional. Puluhan ribu mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek menduduki gedung DPR MPR. Mereka bukan saja memadati pelataran DPR, tapi juga menaiki kubah gedung, memenuhi taman-taman, lorong-lorong, maupun ruangan lobi. Ini merupakan demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Pada 20 Mei, Mensesnek Sadila Mursyid menjelaskan hari Kamis pada tahun 1998 bagi pemerintah di Sekretariat Negara secara resmi akan mengumumkan susunan awal Komite Reformasi yang dibentuk oleh Presiden Soeharto. Fraksi Karya Pembangunan atau FKP yang merupakan fraksi terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat di DPR dalam rakyat pleno, fraksi secara aklamasi memutuskan akan meminta sidang istimewa MPR. Sidang istimewa itu akan diselenggarakan secepatnya paling lambat 1 bulan ke depan. Dr. Nurcholis Madjid menjelaskan dari semua alternatif yang ada untuk menyelesaikan persoalan bangsa, maka langkah yang terbaik adalah Presiden Soeharto sendiri yang menyatakan mengundurkan diri. Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Paku Alam 8 mengeluarkan maklumat mengajak masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia secara bersama-sama mendukung gerakan reformasi. Getaran gerakan reformasi semakin menggelora di hampir seluruh kota di tanah air.
Mereka menuntut reformasi segera serta meminta Presiden Soeharto untuk mundur. Aksi damai ratusan seniman di halaman Taman Ismail Marzuki, Jakarta, mendukung turunnya Presiden Soeharto seperti telah dituntut banyak pihak. Mimbar bicara tidak dibongkar sampai Soeharto turun. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeleine Albright, meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Ia mengatakan langkah itu semestinya diambil untuk memberikan jalan bagi transisi demokratis. Pernyataan Albright tersebut disiarkan oleh jaringan televisi CNN dan Breaking News. Dan kemudian dikutip di kantor berita Reuters, para menteri bidang Equine Kabinet Pembangunan 7 berkumpul di kantor Bappenas untuk menandatangani surat pengunduran diri dan menyatakan tidak bersedia dipilih dalam kabinet reformasi yang akan dibentuk oleh Amin Rais. Mendapat kabar bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri. Pada 21 Mei, dalam jumpa pers dini hari di kediaman Malik Fajar di Jakarta Pusat, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Amin Rais dan cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid menyatakan, "Selamat tinggal pemerintah lama dan selamat datang pemerintah baru." Keduanya menyambut pemerintah transisi yang akan menyelenggarakan pemilihan umum hingga sidang umum MPR untuk memilih pemimpin nasional yang baru dalam jangka waktu 6 bulan. Presiden Soeharto yang didampingi oleh B.J. Habibie mengadakan pertemuan silaturahmi selama 5 menit dengan para pimpinan MPR DPR, termasuk Sekjen DPR di ruang Jepara, Istana Merdeka. Pada kesempatan tersebut, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI di hadapan pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR. Presiden Soeharto berpidato mengumumkan berhenti dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden. B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden. Lahirnya Reformasi. Reformasi 1998, sebuah periode dalam sejarah bangsa Indonesia di mana terjadi perubahan dalam tatanan masyarakat dan pemerintahan negara yang sebelumnya bersifat sentralistik dan otoriter menjadi otonom dan bebas. Sebuah momentum puncak perlawanan rakyat terhadap kekuasaan rezim Orde Baru yang berkuasa selama 3 dekade. Kekuasaan Orde Baru ini ditandai dengan rezim yang otoriter yang dianggap sangat menekan kebebasan hak untuk menyampaikan pendapat, juga hak-hak individu lainnya sebagai dampak dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, di mana pemerintahan Soeharto berupaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban sosial, dan dengan dalih tersebut maka Soeharto menciptakan sistem pemerintahan yang terpusat yang berada di bawah kendalinya langsung bersama dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada waktu itu. Lalu, pada akhirnya, tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai dampak dari sejumlah aksi yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan mahasiswa yang memang menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden. Latar belakang lahirnya reformasi, krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 menjadi faktor utama yang melatar belakangi lahirnya reformasi pada era pemerintahan Soeharto. Berbagai permasalahan lain juga turut menjadi pemicu munculnya reformasi. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya reformasi. Yang pertama, terdapat krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai tukar rupiah yang semakin melemah sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. Angka pemutusan hubungan kerja PHK meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya sama sekali. Nah, persediaan 9 bahan pokok di pasaran juga mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya harga-harga barang naik, tidak terkendali, dan hal itu berarti biaya hidup juga makin tinggi. Terjadinya krisis ekonomi tersebut menyebabkan hancurnya sistem fundamental perekonomian Indonesia. Yang kedua, terdapat krisis politik.
Krisis politik ini ditandai dengan adanya kemenangan mutlak Golkar dalam pemilihan umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan. Golkar ini menjadi kendaraan politik Soeharto untuk mendukung kekuasaannya selama 32 tahun. Demokrasi tidak dilaksanakan dengan semestinya. Misalkan, kedaulatan tidak lagi ada di tangan rakyat pada kenyataannya. Soeharto dianggap merekayasa praktik itu sehingga sebagian besar anggota MPR diangkat dengan sistem keluarga. Oleh karena itu, rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, DPR, dan MPR memicu gerakan reformasi. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat krisis hukum ketidakadilan di bidang hukum. Krisis hukum ini banyak terjadi pada era Orde Baru, termasuk mengenai kekuasaan kehakiman. Sesuai pasal 24 UUD 1945, hakim seharusnya punya independensi dalam mengadili kasus lepas dari kekuasaan eksekutif. Pada kenyataannya, mereka justru berada di bawah eksekutif. Oleh karena itu, rakyat menuntun reformasi terhadap aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, ajaran hukum, dan bentuk praktik hukum lainnya. Nah, yang terakhir, dapat krisis kepercayaan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan akibat dari praktik KKN di bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, serta peradilan dalam pemerintahan yang sudah berlangsung lama. Era reformasi dimulai. Era reformasi dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kemunduran Soeharto. B.J. Habibie yang dulunya adalah wakil presiden diberikan mandate untuk menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk mengemban tugas melaksanakan reformasi atas tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat Indonesia waktu itu. Era ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyesoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di massa dan ekspresi seni makin meningkat. Pada era reformasi ini setidaknya sudah terjadi 5 kali pergantian presiden, yaitu 1. B.J. Habibie, 2. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ketiga Megawati, keempat Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang kelima Jokowi. Tetapi di tahun 2024 ini akan ada pergantian presiden lagi. Nah, kalian sudah sampai di penghujung materi yang kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.